Lalu Nabi SAW membuat garis dengan tongkat beliau, suruh Abdullah bin Mas'ud jangan lewatin garis ini, tunggu di sini. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam hadis Bukhari berkata, lalu Nabi SAW berjalan dan tidak seberapa jauh dari tempat itu, tempat beliau Ibn Mas'ud lagi berdiri, beliau SAW tiba-tiba duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras. Pada saat itu terdapat beberapa jin dari wilayah Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak ya. Ada beberapa jin, dikatakan jin Nusaybin, sedang lewat dan sedang mencari tahu kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi, sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mendengarkan langsung berita-berita dari langit. Jadi sebelum Nabi SAW diutus, itu jin dalam hadis Bukhari dikatakan saling susun-susun, 1, 2, 3 sampai ke langit. Ini Anda bisa bayangkan nih bagaimana jauhnya itu ya. Sekarang saja para ilmuwan dengan teknologi canggih mengatakan mustahil manusia bisa menjamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Jarak antara kita bumi saja ke Pluto itu 270 tahun. Makanya saya sering bahasakan tidak mungkin bisa dikirim ke sana astronot kena mati di tengah jalan. Jaraknya 270 tahun, itu baru satu matahari dengan kita tuh. Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain yang sekian miliar tahun jaraknya dari bumi, semua masih pada di bawah langit pertama. Tapi jin-jin ini bisa bersusun-susun sampai ke langit pertama. Mereka bisa mendengarkan. Jadi ternyata dalam hadis ini dijelaskan Allah Azza wa Jal itu kalau ingin menjalankan titah, sebuah titah, Allah sampaikan kepada malaikat ya, malaikat di langit 7 sampaikan ke langit ke-6, langit ke-6 sampaikan ke langit ke-5, terus sampai ke langit pertama. Nanti malaikat di langit pertama ini yang memerintahkan atau menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi, yang mengurus gunung, di mana turun hujan, siapa yang mau mati, siapa yang ini, disampaikan kepada malaikat-malaikat yang akan bertugas di bumi gitu kan. Nah, jin-jin ini naik ke atas untuk dengar informasi. Ini sana hujan besok, oh di sini ada mati fulan, oh ini akan terjadi gempa. Dia dengar semua informasi besok, kan gitu. Nah, nanti jin-jin ini akan bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun. Menyampaikan nih, ini kami dapat informasi di sana hujan, nanti kamu sampaikan besok hujan di sana supaya pengikutnya percaya sama si dukun-dukun ini. Nanti akan kita bacakan dalam surat jin tentang kisah ini bagaimana bekerja samanya manusia dengan jin, dan sampai hari ini, sampai hari kiamat akan terjadi itu. Tetap akan ada bekerja sama, dan ini dilarang dalam Islam ya. Perlu Anda ketahui bahwasanya tidak boleh interaksi dengan jin dengan alasan apapun gitu kan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat beliau sedang selesai sholat, beliau mengatakan, tadi waktu saya sedang sholat ada jin, setan yang coba mengganggu saya. Lalu saya menangkapnya dalam sholat. Hadis sahih ini. Lalu saya menangkapnya dalam sholat. Tiba-tiba saya teringat perkataan Sulaiman yang berkata, ya Allah, karuniakanlah saya kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudah saya.